Ya, Kak Jet, Oke. selamat Yes. atas medali perunggu Thank SEA you. Games Thailand 2025. Baru aja penutupan ya. Thank you. Dan pastinya ya kita bangga lah. Ya. Dengan harapan tentunya Kak Jihad ketika memang nanti konsisten bisa berubah nih Amin. harapannya dari perunggu kemudian mungkin perak atau bahkan emas lah ya. Allahumma amin. Oke Kak, dari Top News kita pengen ngobrol-ngobrol nih ya Ya. sama atlet kebanggaan Indonesia. Apapun itu warna medalinya, Ya. pasti yang namanya atlet sacrifice banyak lah ya. Betul. Ada latihan dan sebagainya, dan kita pengen sekali mengapresiasi itu dan sejalan dengan visi Top News Indonesia sebagai sumber inspirasi untuk Indonesia ya. Dan semoga dengan ketemunya kita hari ini ya bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ya. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Kak ya. Terkait SEA Games kemarin. Ya, bagaimana sih perasaan Kak Jihad bisa mewakili Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama perasaannya tentu sangat bersyukur ya, dan suatu kebanggaan juga bisa dan kembali dipercaya untuk mewakili Indonesia. Tentunya kebanggaan tertinggi seorang atlet itu adalah ketika dia bisa bernyanyi di hadapan semua orang, kemudian bendera Indonesia dikibarkan. Itu kan suatu kebanggaan yang luar biasa. Setuju Ya, jadi yang pertama tetap yang paling utama adalah bersyukur ya, karena diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan dan suatu kebanggaan. Oke. Ya, kebanggaan lah ya. Ya. Apapun itu tadi jenis olahraganya, ya namanya sudah mewakili Indonesia, kayaknya hati bergetar aja di bawahnya. Oke Kak, langsung nih pertanyaan yang lain. Kita kilas balik dulu lah. Sebelum berangkat tanding SEA Games, seperti apa sih kondisi timnas hoki saat menjalani masa-masa persiapan lah? Boleh jelasin secara komprehensif persiapannya seperti apa? Baik segi fisik, mental, dan lain-lain. Yang pertama untuk persiapan menjelang ke SEA Games ini, tahun ini kami tim outdoor, tim nasional outdoor hoki Indonesia itu di bawah Federasi Hoki Indonesia. Oke. Ya, Federasi Hoki Indonesia ini membawahi tim hoki indoor dan tim hoki outdoor. Kemudian berkembang sekarang juga karena nomor dipertandingkan ada tim hoki 5. Jadi seperti 5 lawan 5 tapi mainnya di lapangan seperti ini. Oke. Ya, jadi persiapan untuk SEA Games tahun ini bisa dikatakan lebih baik daripada persiapan SEA Games sebelumnya. Kenapa begitu? Karena dengan harapan dan keinginan yang kuat dari pengurus kami. Jadi pengurus kami berusaha secara mandiri, baik finansial ya maupun hal-hal teknis yang lain untuk memanggil atletnya lebih awal. Oke. Jadi kalau misalnya di SEA Games sebelumnya kita hanya latihan 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya, karena bisa dikatakan dana dari pemerintah baru turun, jadi baru mulai gitu. Tapi di tahun kali ini karena kita keinginan kita baik dari pemain maupun pengurus itu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia, jadi kita siapkan lebih awal. Jadi kalau misalnya dihitung dari awal persiapannya itu mungkin sekitar 1 tahun sebelum. Wow. Ya, 1 tahun sebelum SEA Games. Memang periode sebelum-sebelumnya tidak sampai selama itu persiapannya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, paling lama itu 8 bulan. 8 itu bulan. waktu kita jadi tuan rumah Asian Games di Jakarta 2018. Oke. Ya. Bahkan lebih lama dari Asian Games persiapan setahunnya. Ya. Karena dihitungnya kan jadi sebelum kita masuk ke persiapan SEA Games ini ada satu kompetisi lokal, kompetisi internasional yang dihelat di Indonesia. Kita jadi tuan rumah itu Asia Federasi Cup, AHF Cup. Nah itu kita mengundang banyak-banyak negara. Nah kita jadi tuan rumah, jadi kita persiapannya dari awal tahun. Dari awal tahun? Ya, akhir Januari. Akhir Januari kemarin ya? Ya, dan berlanjut terus sampai dengan SEA Games. Berarti terbayarkan lah ya? Ya. Terbayarkan dari hasil tadi itu persiapan Kak Jihad dan juga teman-teman yang lain. Ya, kita selalu percaya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Setuju kan? Ya. Nah dari proses panjang berarti ya, setahun persiapan. Biasanya atlet yang terberat itu apa sih yang dirasakan pada tahap persiapan sebelum kompetisi utama lah? Ya. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu atau nggak banyak yang paham tentang dinamika menjadi seorang atlet nasional Indonesia. Ya, yang pertama karena memang bisa dikatakan untuk beberapa cabur olahraga itu memang yang sudah dibiayai full oleh pemerintah itu kesejahteraannya terjamin. Oke. Ya, tapi untuk kita di olahraga hoki ini ya kita berjuang itu banyak hal-hal di luar teknis yang harus kita perhatikan. Ya, seperti fair to fair aja untuk sampai dengan saat ini
belum bisa nih olahraga hoki dijadikan sebuah profesi utama. Ya. Ya, karena kita harus punya. Jadi di teman-teman yang lain pun kita merangkap mungkin ada beberapa profesi yang lain yang dijalani, misalnya seperti guru, kemudian seperti mungkin ada polisi. Ya, jadi mereka punya main job, tapi side jobnya sebagai atlet karena memang dulunya dia atlet gitu. Jadi paling tantangannya yang tadi ditanyakan itu, yang paling pertama tentu apa namanya, bagaimana kita mengatur waktu ya untuk kehidupan pribadi kita, kemudian kita juga punya tanggung jawab sebagai atlet yang harus membela negara kita. Tapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan keluarga kita, orang-orang tersayang kita ya. Paling membagi waktu itu adalah sesuatu yang ya luar biasa ya. Survivor mode ya. Betul, survival. Survival. Jadi di samping kita punya tanggung jawab sebagai katakanlah di luar kita sudah berkeluarga, betul. Di samping itu juga ada semacam pride yang kita pengen mempersembahkan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kita tadi kan tahap persiapan nih kan, ya mungkin kita bisa masuk ke SEA Games ini. Kan kemarin medali perunggu, alhamdulillah. Kira-kira pertandingan Kak Jihad boleh nih mendeskripsikan itu pertandingan yang paling sulit atau mungkin pertandingan yang paling vital lah yang dimenangkan sehingga akhirnya timnas Indonesia ini bisa meraih medali perunggu. Jadi kita sedikit cerita dulu. Sistemnya itu kemarin kita bermain itu kita ada 5 tim ya, kemudian kita akan ketemu semua seperti sistem round robin, tapi nanti di akhir itu akan ada semifinal lagi. Jadi ketika kita semua ketemu, kemudian poinnya sudah ada keluar, nah itu nanti yang nomor 1 akan ditandingkan dengan yang nomor 4. Kemudian yang nomor 2 ditandingkan dengan nomor 3 dan itu adalah semifinal 1, semifinal 2 gitu. Ya memang harapan kita kita harus bermain di final, harapan kita, dan kita berusaha untuk mengamankan hal tersebut pertama kali ya. Tapi kita juga harus apa namanya optimis, siapapun lawannya ya pokoknya kita sikat gitu. Tapi ada satu pertandingan yang memang pertandingan tersebut begitu krusial buat kita gitu. Jadi itu adalah pertandingan semifinal kita terakhir melawan Thailand gitu, melawan tuan rumah gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam pertandingan, harus diketahui bahwa tim hoki outdoor dan tim hoki five itu harusnya dua tim yang berbeda. Namun karena keterbatasan dan apa namanya dukungan dari pemerintah hanya mendukung satu tim, jadi kita jadikan satu tim. Jadi ada sebagian teman-teman kita 10 orang itu bermain di hoki five dulu, kemudian geser baru main ke outdoor. Jadi mereka main 2 nomor. Nah, ketika kita masuk itu diperbolehkan. Itu ya betul. Ketika kita masuk ke dalam apa namanya? Kita masuk ke dalam pertandingan, nah pastinya kan kondisinya sedikit berbeda. Nah, itu suatu tantangan tuh. Jadi ketika kita masuk ke pertandingan, ya harusnya kita bisa mengamankan 1 poin pertama kita, tapi kita kalah lawan tuan rumah di penyisihan. Nah, kita kalah lawan tuan rumah di penyisihan Thailand, tapi kita bisa bounce back lagi, dan di semifinal kita ketemu sama Thailand lagi. Nah, di situ yang tadinya kita di pertandingan pertama kita kalah 5-0 sama mereka, tapi di semifinal kita seri 1-1. Kemudian masuk ke shootout, tapi sayangnya kita kalah di shootout. Dan itu yang ya itu kalau jadi sebenarnya dari pertandingan itu ya kita unggul 1-0 di awal. Ya, tapi apa namanya itu kita harus betul-betul bagus sehingga apa namanya lawan kita tuh nggak bisa menggunakan segala cara untuk memenangkan mereka. Tapi kan kalau dari hasil tadi, yang tadinya di penyisihan 5-0 terus bisa sampai 1-1 itu kan ada progres ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan tuh kenapa bisa ada batu loncatan seperti itu dari yang 5-0 terus bisa bounce back, hampirlah kita ke final. Nah, kira-kira peningkatan apa yang dilakukan pas di SEA Games? Tentunya ada evaluasi ya, dan ada berbagai bentuk upaya lah dari coaching staff kita, termasuk alhamdulillah di SEA Games tahun ini kita diberikan pelatih yang sangat bagus. Ya, pelatih tersebut beliau itu namanya Jason Butcher. Beliau dari Australia. Baru bergabung bersama kami itu 3 bulan sebelum keberangkatan ke SEA Games. Tapi beliau datang dari sistem kepelatihan yang high performance yang memang sebelumnya melatih tim-tim bagus. Jadi dia menerapkan disiplin ilmu barat dan sport science, ilmu keolahragaan. Jadi memang betul-betul semua pertandingan kita direkam, semua pergerakan kita direkam, kemudian dievaluasi. Jadi setiap harinya mungkin dalam 1 hari kita akan memiliki 2-3 kali sesi
meeting dan itu dipisah-pisah. Jadi untuk meeting pertama untuk kiper dan defender, selanjutnya untuk pemain tengah, selanjutnya untuk pemain pemain forward atau penyerang. Kemudian setelah itu kita digabung jadi satu tim. Kemudian setelah itu nanti kita ada satu lagi meeting nonton video. Jadi memang benar-benar komprehensif. Ya, komprehensif, dicampur semua. Kemudian kita benar-benar dievaluasi betul. Nah, mungkin itu yang bisa mempercepat perbaikan dalam satu turnamen itu. Turnamen itu ya. Iya. Karena kan kalau dilihat hasil dari 5-0, ya kan? Betul. Kayak terlihat ada perbedaan kualitas gitu. Tapi ternyata bisa bounce back walaupun ya gagal dari ke final ya satu-satu ya. Oke, Kak, makna perunggu deh buat Kak Jihad apa sih? Untuk pribadi, untuk Indonesia. Yang pertama sih makna perunggu untuk saya pribadi adalah sebuah perjuangan. Mungkin banyak teman-teman yang melihat, tahun lalu SEA Games perunggu, tahun ini perunggu lagi. Tapi di balik dari perunggu itu sebenarnya banyak hal yang bisa diperjuangkan. Contohnya perbedaan posisi yang sebenarnya cuma simpel. 2023 kita finish di peringkat 4, tapi karena di kejuaraan itu atau di SEA Games waktu itu ada perunggu bersama, jadi kita dapat perunggu. Dapat perunggu ya. Tapi di tahun ini kita dengan segala daya dan upaya ya kita finish di peringkat 3, which is ya memang kita yang harusnya dapat perunggu gitu. Oke. Dan semua orang atau ya mungkin teman-teman yang lihat, semua yang nonton juga paham gitu kan. Ada beberapa hal-hal teknis di luar kemampuan kita yang mengakibatkan kita kalah di semifinal. Either mereka tuan rumah, ya. Tapi mungkin ya banyak yang bilang kita dicurangin sama tuan rumah. Kita pun merasa banyak keputusan wasit itu sangat memihak pada tuan rumah. Jadi kadang kita bercandanya, ya kemarin kita lawan 13 orang. 13 orang. Iya, karena 11 pemain sama 2 wasit. 2 wasit. Iya. Tapi buat saya pribadi itu merupakan sebuah motivasi. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki hal tersebut, yang tadinya 1-0 kita bikin jadi 5-0, mau mereka pakai wasit 5 pun bukan masalah buat kita. Bukan masalah. Nah, jadi arti perunggu buat saya balik lagi itu adalah perjuangan. Gimana kita melanjutkan perjuangan ini, karena tentunya setelah SEA Games ini akan ada turnamen-turnamen selanjutnya. Ya, 2026 akan ada Asian Games, tapi sebelumnya kita ada kualifikasi dulu bulan akhir Maret tahun depan. Jadi kita akan keep going. Berarti perbedaannya adalah kalau perunggu ya tahun ini deserve lah, karena melalui perjuangan terus. Ya, we deserve it. We deserve it. Yes. Kalau yang tahun 2023 yang lalu ya kan karena nggak ada perunggu bersama. Betul. Tidak ada perebutan juara ketiga. Betul, tidak ada. Jadi Jihad dan tim merasa ini hasil perjuangan kita secara langsung gitu ya. Iya, perjuangan secara langsung dan hasil maksimal yang kita peroleh. Hasil maksimal yang diperoleh. Oke. Jihad, ini hari ini kan Jihad lagi main nih. Suasananya sama beserta teman-teman alumni. Boleh digambarkan mungkin habis pulang dari Thailand main lagi sama teman-teman, suasana apa yang dirasakan? Yang paling pertama itu rindu sih sebenarnya. Rindu ya? Ya, karena saya pribadi selalu percaya ya kita nggak boleh melupakan tempat asal kita dimanapun kita datang, ya dimanapun kita berada, sejauh apapun kita pergi, kita harus selalu ingat kalau misalnya tempat asal usul kita di mana sih gitu. Dan kembali bermain bersama teman-teman alumni buat saya adalah sesuatu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Bahkan kadang-kadang ketika kita bisa main sama tim mana, tim Australia, kita mau main sama tim Malaysia, tapi rasanya main sama teman-teman yang dulu biasa kita main dari dulu, dari kecil, itu luar biasa. Sangat berbeda, betul, setuju. Oke, kita kilas balik sedikit lah, Kak. Kira-kira kalau bicara itu masa aliyah lah ya, ada nggak sih nilai-nilai yang sampai saat ini masih Kak Jihad bawa dan itu punya pengaruh yang positif lah, sehingga hari ini Kak Jihad bisa main hoki sampai level timnas, ya kan, membela Indonesia di level internasional seperti SEA Games atau bahkan nanti kita doakan Asian Games juga. Amin, jalan-jalan lancar. Mungkin ada nggak pelajaran yang Kak Jihad tepatnya sampai sekarang mungkin masih terus diresapi, terus dijalankan lagi? Yang pertama disiplin yang paling penting ya. Disiplin itu tertanam mulai dari kita, bahkan bukan dari aliyah, justru dari madrasah ibtidaiyah. Dari MI. Iya, dari MI, karena memang dulu pertama kali main hoki kan MI di Mahat, kemudian
mulai dari situ kita mulai disiplin tuh untuk mengatur waktu, bagaimana cara kita bisa tetap latihan, kita bisa tetap sekolah, kita tetap mau latihan, dan habis itu kita harus ikut ke masjid kan. Jadi kita kayak aduh harus kejar-kejaran waktu, tapi gimana cara kita disiplin. Nah, mulai dari situ kita mulai terus berkembang dari MI, Sanawiyah, kemudian Aliyah gitu. Jadi setelah kita bisa disiplin, kemudian ketika kita masuk ke hoki, ada sistem yang dijalankan ya. Kita bersyukur dulu mulai dari saya main hoki itu dipegang sama Pak Yaser Arafat. Ya beliau menanamkan disiplin dengan sistem. Jadi kita harus tetap disiplin terhadap kontrol pribadi, tapi ada sistem yang mengawal semuanya. Jadi sistemnya kayak sebelum latihan, seperti kita udah dikasih materi latihan, jadi kita udah tahu, dan itu akan dibacakan setiap sebelum mulai latihan. Ya sebelum mulai latihan kita akan dibacakan latihan apa aja, jadi kita sudah tergambar secara sistematis. Oh kita hari ini latihannya ini jam segini sampai jam segini, kemudian kita ada game nanti jam segini sampai jam segini. Wow. Itu dari itu dari Sanawiyah. Dari Sanawiyah udah dari Sanawiyah seperti itu, dan itu memang betul-betul terbawa. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sistem-sistem mungkin peralihan ya, ketika kita dilatih sama teman-teman pelatih kita lokal di sini, kemudian kita pindah ke pelatih ada pelatih Malaysia yang punya sistem yang berbeda, kemudian sekarang pindah lagi ke pelatih yang dari Australia. Itu karena kita punya sistem kuat dulunya ya, terutama anak-anak Mahat alumni gitu. Jadi kita kayak nggak ada masalah mau pakai sistem apa aja. Ya, berarti dari pembiasaan itu terbentuklah tadi disiplin yang tinggi lah. Ya, disiplin yang tinggi, disiplin yang kuat, yang dikawal secara sistematis. Betul. Jadi secara automatically ya Kak Jihad juga merasa gampang untuk beradaptasi jadinya. Betul. Ya, dimanapun Kak Jihad ditempatkan ya. Ya. Oke. Kak, tadi kan peran tadi ya kita bicara environment sekolah, tapi pasti tidak boleh tertinggal keluarga. Betul. Kita pertanyaan ya secara umum lah. Peran keluarga dari Kak Jihad sendiri sampai saat ini Kak Jihad bisa tadi mengharumkan nama sendiri, keluarga dan bangsa, apa kira-kira? Ya, peran keluarga yang pertama ini apa namanya sangat penting ya, karena betul-betul memberikan dukungan ya dan support, karena memang dari awal itu keluarga memberikan dukungan penuh ya, mulai dari kita waktu masih Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Sanawiyah, Aliyah, kemudian sampai dengan lulus, kemudian mulai bergabung di tim hoki DKI, kemudian dipanggil di tim nasional. Ya itu apa namanya sesuatu yang penuh dengan pengorbanan dari orang tua. Kenapa begitu? Karena memang orang tua saya bersyukur ya memberikan kepercayaan penuh kepada saya secara pribadi dan adik-adik untuk ya silakan selama kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih dan kamu bisa berbuat baik kepada sesama, jadi keep going. Berarti memang dari keluarga sendiri pun sudah fully support ya? Ya, sudah fully support. Oke. Kak Jihad pernah nyangka nggak sih bisa sampai level timnas seperti ini? Karena untuk saya punya pengalaman jadi atlet taekwondo, itu jadi atlet daerah tingkat kota aja bahagianya luar biasa. Ya, betul. Nah ini terbayangkan gak sih sampai timnas gitu loh, membela timnas sampai level internasional SEA Games, terbayangkan gak sebelumnya? Atau memang udah menjadi cita-cita? Sejujurnya dulu tidak pernah terpikir sedikit pun. Ya, jadi kalau bisa flashback, dulu kita bandel ya waktu MI, kita bandel banget. Jadi supaya nggak bandel kita diajarin supaya ya udah deh main hoki deh gitu kan. Diarahkan lah ya. Ya diarahkan. Terus habis itu setelah itu ya apa namanya kita jadi benar-benar ya fokus, kemudian semuanya kita kesampingan dulu tuh waktu itu dulu, bahkan sempat pelajaran tuh sebelum masukin buku pelajaran justru masukin peralatan hoki dulu. Iya, baju latihan jadi prioritas ya. Iya, jadi prioritas. Iya, jadi setelah itu nggak pernah ada sebelumnya tuh ada pemikiran untuk menjadi atlet timnas kita. Tentunya selama di perjalanan ya merasa sangat bersyukur sih, lebih ke kalau dibilang bangga kita udah pasti bangga. Cuman yang paling utama adalah bersyukur karena dikasih kesempatan dan dikasih kemudahan, tentunya juga dengan diberikan kekuatan juga. Karena untuk menjadi atlet di Indonesia ya balik lagi, apalagi bukan motorsport. Ini jadi suatu perjuangan lah banyak. Ya, betul. Soalnya ya hoki bukan menjadi prioritas utama gitu. Iya. Tapi memang dalam perjalanan ngerasa seperti itu nggak sih, Kak? Iya. Iya.
Oke, di hoki sendiri pelajaran apa sih bisa Kak Jihad mungkin berikan kepada teman-teman di luar sana yang boleh jadi bisa jadi promosi agar kedepannya banyak yang mengenal hoki lebih dalam lagi, lebih luas lagi dan mereka tertarik untuk masuk ke hoki. Sebenarnya kalau misalnya spesifik gitu untuk hoki itu sama seperti olahraga-olahraga yang lain. Oke. Ya, tapi ada satu hal yang menurut saya pribadi bisa dijadikan suatu motivasi. Iya. Kita harus bisa mulai membaca situasi karena ketika kita mau memilih sesuatu, kita harus lihat dulu hal tersebut bisa membuat kita pergi jauh atau tidak. Itu sebenarnya bisa kelihatan dari awal. Oke. Kenapa begitu? Kalau katakanlah kita ingin menjadi pemain sepak bola, berapa juta orang yang main sepak bola di Indonesia? Luar biasa banyak. Ya. Luar biasa. Nah sekarang kalau misalnya kita mau main hoki, orang pasti hoki apa ya? Karena kadang-kadang saya ketika saya ini pasti gue hoki itu apa ya gitu kan? Oke. Ya, jadi kita harus milih dari awal. Milih dari awal. Ya milih dari awal dan kemudian Dan harus komit. tekun. Komit. Ya tekun. komit dan tekun. Oke. Berarti karena mungkin belum ya istilahnya tidak menjadi olahraga favorit di Indonesia, Ya seharusnya mungkin pemuda di luar sana berpikir, oh ini kayaknya kesempatan gue nih betul. bersinar dan Iya. punya prestasi di Harusnya olahraga. seperti itu. Ya kan ya? Ya. Ya ini background udah beda lagi kita Kak. Ganti suasana sedikit. Ganti suasana sedikit. Wah ini lagi persiapan nih kayak. Iya. Lagi persiapan. Oke. Tadi kita lanjut lagi pertanyaan. Mungkin kalau bisa Kak Jihad kasih satu pesan di dalam perjalanan Kak Jihad selama menjadi atlet hoki. Satu pesan yang paling Kak Jihad ingin sampaikan loh kepada orang-orang. Kalau dipilih pesan pasti banyak ya, tapi kalau misalnya kita pilih satu adalah kita harus konsisten. Ya, konsistensi itu memegang peranan penting Ya. dalam karir saya karena yang harus diketahui bersama adalah menjadi atlet di level tertinggi itu sesuatu yang bukan mudah, sangat sulit. Ya, terutama di olahraga prestasi. Jadi ketika kita ada di olahraga prestasi, mereka tidak akan peduli dengan kondisi kita sebenarnya, mau mentalnya bagus, mau mentalnya jelek, mau lagi sehat, mau lagi sakit. Yang jelas yang kita tuntut adalah prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi. Ketika ada di level itu, ya kita harus konsisten. Kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan, dan orang nggak akan pernah mau tahu tentang gimana cara lu berjuang. Orang cuma mau tahu hasilnya lu kasih apa. Itu aja. Oke. Memang kan orang pasti melihat hasilnya ya Kak. Iya, betul. Jarang ada yang mau melihat proses sacrifice kita ketika memang sedang persiapan tadi itu Kak Jihad menjelaskan, padahal ya setahun lebih persiapan. Betul. Tapi menyelesaikan misinya nggak lebih dari sebulan gitu ya. Bahkan hanya 2 minggu. Hanya Kurang. 2 minggu kurang. Iya. Hanya 2 minggu kurang. Oke Kak, terakhir Kak. Ya. Dari perjalanan Kak Jihad ini mungkin dirangkum dalam 3 kata deh untuk teman-teman fokus di luar sana 3 kata ya? yang nonton. Ya, 3 kata aja. Kira-kira apa? Kira-kira saya bisa bilang saya sangat bersyukur. Saya sangat Bersyukur. Ya. Oke. Saya sangat Bisa bersyukur. dijelaskan Kak kenapa? Saya sangat bersyukur karena kalau dibilang secara pribadi ya, umur saya tahun ini 30 tahun. Oh, oke. Tahun depan saya masuk ke 31. 31. Ya, di umur yang 30 tahun mungkin untuk sebagian orang sudah saatnya kita bisa berkeluarga, kemudian Ya, memiliki masa-masa menjelang retire, ya. menjelang ya, tapi di kesempatan seperti ini di masa umur saya 30 tahun saya masih diberikan kepercayaan dan kesempatan ya, dan dengan konsistensi dan dukungan penuh dari keluarga dan orang-orang tersayang, ya saya masih bisa berbuat dan masih bisa memberikan yang terbaik untuk hoki Indonesia. Alhamdulillah. Oke, Kak Jihad. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. atas waktu dan juga kesempatannya. Siap, sama-sama. Harapannya kita bisa bertemu kembali, Amin. dan harapannya mungkin dari teman-teman punya saya pribadi Randi, ya kita doakan yang terbaik lah bahwasanya Amin. hoki kedepannya bisa menjadi olahraga yang lebih populer, Amin. dan kedepannya tadi ada agenda mungkin paling dekat Asian Games. Betul. Ya, kita akan ada kualifikasi dulu. Oke. Ya, di akhir Maret kita ada kualifikasi. Oke. Setelah itu baru kita ada Oke. Asian Games. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Dan Allahumma amin. bisa berubah nanti. Oh, Dari amin. perunggu mungkin Ya. kita di SEA Games tahun 2027 ya. Amin. Di Malaysia ya. Betul, di Di Kuala Lumpur. Malaysia kita doakan berubah menjadi gold. Amin. Allahumma Amin. Ya.